film dan animasi dari UNESA. Oke teman-teman, sebelumnya pernah gak sih kalian itu kayak bayangin gimana rasanya nonton film tanpa suara? Atau gimana ya sebuah film itu bisa membuat kita larut dalam cerita yang terasa begitu nyata? Kalau misalnya kalian pernah kepikiran hal-hal seperti itu, mending kalian simak deh video yang aku buat kali ini, karena di situ akan ada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang aku sebutin di awal video tadi. Oke? Oke teman-teman, jadi aku akan jelasin nih mengenai era film itu terlebih dahulu ya sebelum ke materi-materi yang lain. Jadi pada akhir abad 19 dan awal tahun 1920, film itu belum mengenal suara sama sekali. Jadi benar-benar gambar itu ditayangkan apa adanya. Namun biasanya juga ditemani musik seperti orkestra yang ada di balik belakang panggung. Nah, untuk membantu penonton memahami cerita, biasanya ditambahin sebuah teks atau intertitle tiap pergantian scene. Lalu meski tanpa suara, film di zaman dahulu itu lebih mengandalkan kekuatan visual. Kalau kalian penasaran seperti apa aja filmnya, ini aku jelasin nih. Jadi kalau kalian kenal nih toko George Méliès. Nah, George Méliès itu dulu di tahun awal 1900-an itu ngemukau penonton dengan trik sulap dan efek spesialnya. Lalu ada juga nih, kalian pasti gak asing nih sama namanya Charlie Chaplin. Ya, dulu Charlie Chaplin itu membuat dunia tertawa sekaligus terharu melalui komedi-komedi yang dia buat. Lebih seperti itu contoh-contoh filmnya. Nah, lanjut nih. Jadi teknik dasar sinema pun lahir di era ini, lebih tepatnya di era film bisu ini. Biasanya mereka tuh pakai sejenis teknik close up untuk menangkap emosi pemerannya. Lalu juga menggunakan montase untuk membangun ritme. Lalu ada juga menggunakan cross cutting yang diperkenalkan oleh Griffin pada tahun 1915 melalui The Birth of a Nation. Jadi semua ini menjadi fondasi penting menuju era berikutnya. Oke teman-teman, nanti aku habis ini mau jelasin mengenai awal mula film suara. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk nih ke awal mula film suara. Jadi perubahan besar itu datang di tahun 1927. Jadi The Jazz Singer itu dirilis dengan teknologi Vitaphone yang menghadirkan dialog singgung utama dalam film panjang. Penonton pun kagum waktu itu, sekaligus terkejut ketika tokoh di layar benar-benar berbicara. Lalu setahun kemudian, Warner Bros merilis Light of New York, yang dimana film pertama yang sepenuhnya menggunakan dialog terekam. Jadi transisi ini gak mudah, banyak aktor film bisu kehilangan karir karena suara atau artikel aslinya gak cocok waktu itu. Sementara bintang baru pun hadir dengan suara khas mulai bersinar. Nah, sejak saat itu dunia perfilman perlahan meninggalkan era bisu, lalu memasuki era baru yang disebut film suara. Nah, lalu memasuki dekade 1930 hingga 1940, film suara berkembang pesat. Percakapan ini bisa terdengar alami. Lalu gak hanya itu aja, musik latar juga memperkuat suasana, serta efek suara menambah kedalaman pengalaman penonton. Jadi dari genre musikal langsung juga populer dengan lagu dan tariannya. Sementara drama menjadi lebih emosional karena dialog memperkaya karakter waktu itu. Jadi di masa ini juga film itu benar-benar menjelma sebagai hiburan massal sekaligus medium seni yang semakin kompleks. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas nih mengenai neorealisme. Jadi aku jelasin ya awal mulanya. Jadi dulu tuh di Eropa tuh muncul sebuah arah baru, bukan arah kiblat ya teman-teman, tapi sebuah arah baru. Nah, pasca Perang Dunia Kedua, Italia itu berada dalam kondisi yang hancur
1948. Nah, karyanya ini pun menjadi ikon neorealisme yang menceritakan seorang ayah yang kehilangan sepeda, namun berisikan sebuah kritik sosial dalam film tersebut. Jadi kurang lebih ciri khas neorealisme itu udah kelihatan jelas kan ya, kayak lokasinya tuh benar-benar dipilih di tempat yang nyata, kayak di tempat itu juga tanpa kayak milih sana sini. Terus aktornya tuh non profesional, jadi kayak siapa aja bisa. Terus ceritanya tuh sederhana, kayak tentang situasi sosial. Terus penggunaan cahayanya tuh masih alami, kayak pakai matahari, bukan pakai lighting yang seperti kita kenal sekarang itu. Nggak ada waktu itu. Lalu selanjutnya dialognya mereka tuh apa adanya, jadi kayak semua itu dimasukin aja tuh ke filmnya. Dan semua ini membuat filmnya terasa mentah, jujur, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan neorealisme. Oke, teman-teman, jadi neorealisme itu juga punya dampak tersendiri tahu, seperti halnya menginspirasi gerakan sinema dunia. Contohnya aja seperti French New Wave di Prancis, Polish Film School, Cinema Novo di Brasil, dan paralel cinema di India. Terus yang kedua tuh, dampaknya tuh membawa realitas sosial ke layar, karena ceritanya tuh kan memberi suara tuh pada rakyat biasa, menyoroti kehidupan sosial, situasi sosial, lalu menyoroti perjuangan hidup, bahkan kondisi pasca perang sekaligus. Lalu dampak ketiga nih, dampaknya itu menciptakan gaya sinema baru. Lalu dampak yang keempat, mengubah persepsi film, yang dimana gak hanya menyoroti kehidupan yang glamour aja, tapi juga menyoroti kritik sosial dan refleksi kemanusiaan pada waktu itu. Lalu yang terakhir, dampaknya itu meninggalkan warisan estetika, karena pengaruhnya masih berjalan di film independen, dokumenter, hingga drama sosial modern. Kurang lebih seperti itu. Kalau sebelumnya kita tadi jelasin nih neorealisme yang ada di Eropa, sekarang aku mau jelasin neorealisme yang ada di Hollywood. Jadi berbeda nih dengan Italia, Amerika justru mengembangkan tradisi yang disebut realisme klasik Hollywood. Jika neorealisme menampilkan kenyataan yang mentah, justru Hollywood itu malah menghadirkan realitas yang lebih rapi, terstruktur, bahkan lebih smooth. Realisme klasik yang menekankan narasi linear itu ada awal, konflik, bahkan penyelesaian yang jelas di akhir. Jadi beda banget nih sama neorealisme yang ada di Italia. Terus hubungan sebab akibat yang dibuat itu lebih logis, lebih masuk akal, sehingga ceritanya itu mengalir lebih alami. Dan semua ini terbentuk dari sistem studio besar pada masa Golden Age of Hollywood. Nah, nanti setelahnya aku jelasin nih kayak Golden Age-nya itu apa aja, oke? Teman-teman, memasuki masa 1930 hingga 1950, masa ini disebut Golden Age yang aku sebutin di sebelumnya. Nah, studio besar seperti MGM, Warner Bros, dan kalian pasti gak asing nih sama studio yang satu ini, studio Paramount. Itu mendominasi industri film waktu itu hingga melahirkan berbagai genre seperti
klasik ini menjadi standar sinema global sampai sekarang. Teman-teman, jadi kurang lebih itu penjelasan aku dari poin ke poin yang lainnya ya.